Camat beli tabung yang jual pakai kerudung. Ayo kita rajin menabung biar nanti dapat untung. Halo Sobat Rajin Menabung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Minbung. Semoga kita semua selalu sehat dan banyak rezeki, amin. Kali ini Minbung akan membahas salah satu penerbit di layanan urun dana atau security crowdfunding B-Share, yaitu Alfamidi ya. Alfamidi ini terletak di Kota Pahlawan, yaitu Surabaya, tepatnya di Jalan Mas Mansur. Kita akan membahas investasi pada toko retail Alfamidi, yang mana ini bisa sobat semua lihat ya. Kalau sobat membuat Alfamidi sendiri, ini ada uang yang perlu sobat semua siapkan. Contohnya ini kalau tipe gerai 60 ya, ini dengan area penjualan sekitar 170 meter persegi sampai dengan 200 meter persegi. Dengan jumlah item barang ini ada kurang lebih 5.000 item. Ini dibutuhkan biaya sekitar kurang lebih 750 jutaan. Ini kalau teman-teman atau sobat ingin membuka Alfamidi sendiri. Nah, uang 750 juta itu akan digunakan untuk berbagai keperluan. Misalnya untuk franchise fee ya. Ini sebesar kira-kira 75 juta. Ini data tahun 2020 ya. Kemudian pengadaan komputer, biaya grand opening, AC, kemudian shop sign dan post sign, CCTV, genset dan lain sebagainya. Ini dibutuhkan sekitar 750 juta. Namun ya, jangan khawatir kalau sobat Minbung belum punya uang sebesar itu. Ada alternatif yang kita bisa pilih, yaitu kita dapat mencoba menjadi pemilik Alfamidi melalui layanan urun dana. Nah, urun dana itu maksudnya adalah kita patungan ya. Misalnya butuh 750 juta. Ini ada beberapa orang investor dikumpulkan. Jadi mereka akan menyetor dana sesuai dengan keuangan masing-masing. Ada yang 1 juta, 10 juta dan lain sebagainya. Ini melalui sebuah penyelenggara ya. Ada banyak penyelenggara yang tentunya harus kita pilih yang berizin OJK. Nah, salah satunya yang menyelenggarakan urun dana untuk investasi di toko retail seperti Alfamidi, Alfamart, atau Indomaret adalah B-Share. Ini akan coba Minbung sajikan data bagaimana dividen yang dapat kita peroleh atau bagi hasil yang dapat kita peroleh dari investasi sebesar 1 juta rupiah. Jadi untuk memiliki Indomaret dengan adanya B-Share tidak perlu keluar uang ratusan juta. Cukup dengan 1 juta atau kurang, Anda bisa menjadi pemilik Alfamidi. Ya, kalau kita tidak percaya, silakan lihat data-datanya. Namun sebelum itu, mari kita simak disclaimer berikut. Baik sobat Minbung, ini adalah gambaran atau foto dari Alfamidi yang ada di Mas Mansur Surabaya. Alfamidi ini kita lihat cukup bagus ya dan cukup besar, dan juga berlokasi di jalan raya yang cukup ramai pengunjung karena ini dekat dengan salah satu wisata religi ya, makam ya. Coba kita lihat lagi, kalau dari foto satelit ini benar-benar dikelilingi berbagai macam bangunan seperti perumahan dan toko atau yang lain sebagainya. Kemudian ini adalah pandangan di waktu malam ya, rekaman dari salah satu teman ya di grup SCF pada malam hari. Ini terlihat ramai sekali dengan lampu yang terang. Ini jadi cukup banyak pengunjung yang berbelanja di sana. Kemudian lanjut saja ya, kita cek data-datanya. Untuk Alfamidi Mas Mansur ini masa kerjasamanya adalah 10 tahun ya, sama seperti Alfamart Suralaga
Kemudian skemanya ini menggunakan grand opening dengan sewa lahan. Artinya ini bukan takeover dari toko yang sudah berjalan, namun benar-benar membuka gerai dari baru ya, dengan skema sewa lahan kepada pemilik lahan. Nah, ini untuk porsi pembagian sahamnya, investor 70%, sedangkan owner 30% selaku pemilik lahan yang telah menyewakan lahannya, namun dia tidak mengambil uang sewa, mengambil bagian dari saham. Jadi dengan skema ini kita sebagai investor cukup tenang ya, karena tentunya owner atau pemilik lahan punya kepentingan untuk memajukan bisnis ini. Kemudian nama PT yang mengelola Alfamidi ini adalah PT Gerai Kota Pahlawan. Kemudian status pencatatan Kasai ini sudah tercatat di Kasai. Ini beda dengan untuk penyelenggara yang berwarna merah ya teman-teman. Untuk Bishare ini bagusnya adalah tidak lama setelah pendanaan selesai, saham-saham tersebut sudah didaftarkan langsung ke Kasei, atau Kustodian Sentral Efek Indonesia. Namun yang merah ini memang sudah sangat terlalu ya, baru satu yang terdaftar. Kemudian jumlah pendanaan ya, jumlah pendanaan yang diperoleh dari masyarakat atau dari investor ini sebesar 1.425 juta rupiah. Dan jumlah investor yang mendanai bisnis ini adalah sebanyak 142 juta. Sebanyak 142 orang. Jadi kalau di rata-rata ini ya teman-teman, ini satu orang berinvestasi sebesar 10 juta rupiah. Meskipun dalam prakteknya ada yang cuma berapa ratus ribu, ada yang cuma 1 juta, dan ada juga yang puluhan juta mungkin investasi di sini. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi uang sebesar 1.400.000.000 tadi akan digunakan sebagai apa? Ini ada, kita bisa lihat di prospektusnya. Ya, sebelum pendanaan itu pasti diterbitkan prospektus. Di antara penggunaannya adalah untuk renovasi ya. Tentunya kalau teman-teman ada bangunan lama, ini harus direnovasi sehingga bangunannya bisa memenuhi standar dari Alfamidi. Ini sebesar 368.352.000. Kemudian ada biaya lain-lain yang terkait dengan renovasi seperti ME, perizinan dan grand opening, pembelian aset, kemudian franchise fee sebesar 75 juta ya seperti tadi, sehingga total investasinya sebesar 1,2 miliar. Kemudian ditambah oleh pajak PPN 10% menjadi sekitar 1,3 miliar. Kemudian ada fee-nya, legal fee, tax, dan software. Kemudian ada custodian service, ada biaya kase ini sepertinya ya, ada biaya tahunan. Kemudian totalnya ya, total sebesar 1.425 juta ya. Di sini tercatat investor 70%. Kemudian kita lihat data selanjutnya teman-teman. Ini data yang ini adalah dari data history ya, dividen selama setahun ke belakang ya. Kalau seandainya kita berinvestasi dengan nilai sebesar 1 juta ya, ini adalah data yang kita dapatkan. Kita lihat dari Desember 2021 ini kita mendapat dividen 28.000 ya. Kemudian Januari 2022 26.944, Februari 22.000, Maret 26.000, April 13.000, Mei 29.000, Juni 20.000,
Juli 28.000, Agustus 21.000, September 24.000, Oktober 19.000, November 21.000, November 22. Nah, ini data terakhir yang kita dapatkan. Untuk Desember belum masuk karena belum tanggal 20 ya. Belum bisa kita rekap. Jadi kalau lihat ini secara keseluruhan setahun terakhir dengan investasi 1 juta, kita bisa mendapatkan dividen bagi hasil sebesar Rp82.442 atau kalau kita nilaikan atau kita sebut sebagai dividen yield ya, dividennya adalah sebesar 28,24%. Memang kita bisa melihat bahwa keuntungan ini tidak selalu stabil ya, tidak selalu di angka yang sama karena toko retail ini tentunya tergantung penjualan ya, ramai atau tidak tokonya. Seperti kita lihat di bulan April ini penjualannya atau keuntungannya turun ya, ini yang paling rendah 13.000. Namun di hari-hari lainnya atau di bulan-bulan lainnya ini cukup stabil di atas 20.000. Jadi bisa dikatakan dengan dividen sekitar 28% ini performa yang sangat bagus untuk sebuah gerai toko franchise ya, toko retail di BSR. Kemudian terakhir ya teman-teman, kita ke kesimpulan. Kesimpulan pertama adalah penyelenggara layanan urun dana BSR masih dapat menjaga ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan maupun dividen penerbit-penerbitnya. Ini adalah salah satu keunggulan BSR dibanding dengan yang lain. Kemudian yang kedua, Alfamidi Mas Manso Surabaya ini memberikan dividen yield hingga 28% lebih per tahun. Dan tidak menutup kemungkinan ini di tahun-tahun mendatang ini akan lebih besar lagi ya, karena semakin lama secara logika ini tokonya akan semakin ramai dan dikenal publik gitu ya, ini pada umumnya. Kemudian yang terakhir, harga saham Alfamidi atau Alfamart di pasar sekunder cenderung naik. Jadi kalau melihat data historis dari pasar sekunder yang sudah lalu, diperkirakan harga saham ini yang semula 50.000 pada saat IPO atau pada saat penawaran pertama bisa terjual hingga lebih dari 100.000 ya, bisa 2 kali lipatnya, atau kalau dalam istilah saham ini adalah bagger ya. Jika sobat suka, silakan like dan share. Jika ada yang ingin Minbung bahas, silakan tulis di komentar. Supaya tidak ketinggalan pembahasan yang lain, silakan klik subscribe. Terima kasih.